Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Gidi Wantoro, channel yang terus membahas masalah mistik dan misteri. Tidak lupa saya doakan sukses dan sehat selalu untuk saudaraku semua dimanapun Anda berada. Berbicara masalah khodam. Khodam secara definitif adalah merupakan manifestasi energi pintar yang terlahir dari sebuah doa, mantra, dan tata laku ritual spiritual tertentu yang mengandung tingkatan konsentrasi yang tinggi kepada Sang Pencipta alam, dibarengi doa-doa atau cita-cita agar terkabulnya suatu maksud dan tujuan. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh orang yang melakukan olah batin seperti puasa, bertapa, semedi, membaca mantra, atau wirid amalan tertentu yang sebetulnya adalah dari khodam, disadari ataupun tidak. Setiap olah batin yang dilakukan manusia selalu menimbulkan energi-energi yang memiliki kesadaran atau kecerdasan sendiri. Inilah peran dari khodam. Mereka diciptakan Tuhan sebagai perantara yang membawa kekuatan supranatural bagi orang-orang yang dikehendaki. Nah, istilah khodam berasal dari bahasa Arab ya saudaraku sebenarnya, yang berarti pembantu, penjaga, atau pengawal yang selalu mengikuti. Dalam bahasa Arab, pembantu rumah tangga, sopir, tukang kebun, dan satpam juga disebut sebagai khodam. Namun, dalam konteks ilmu spiritual, istilah khodam digunakan khusus untuk menyebut makhluk gaib yang mengikuti pemilik ilmu spiritual atau yang mendiami suatu benda pusaka. Dalam konsep spiritual Jawa, khodam disebut sebagai perewangan, yang artinya adalah orang yang membantu. Khodam dalam konsep mistik Islam dan Jawa diyakini sebagai jiwa suatu ilmu. Khodam memberi energi pada pemilik ilmu sehingga mampu melakukan hal-hal di luar kewajaran. Tentu saja ada khodam yang minta imbalan, ada pula khodam yang gratis, karena khodam ini datang karena kehendak Allah, bukan dipaksakan oleh manusia. Yang dimaksud dipaksakan adalah khodam ini datang karena seseorang melakukan ritual pemanggilan yang ditujukan untuk meminta tolong kepada khodam dari golongan jin. Mengenai siapa sebenarnya khodam, para spiritualis berbeda pendapat. Kelompok pertama mengatakan khodam adalah jenis makhluk tertentu yang khusus diciptakan Allah sebagai pembawa kekuatan bagi para pemilik ilmu dan benda pusaka. Kelompok ini tidak punya dalil yang kuat untuk mendukung pendapatnya. Jadi, pendapat ini boleh kita abaikan dulu, saudaraku. Kelompok kedua berpendapat bahwa khodam hanyalah sebutan atau julukan bagi jin, korin, dan malaikat yang membantu manusia, seperti istilah setan yang sebetulnya bukanlah jenis makhluk, melainkan hanya julukan bagi jin atau manusia yang suka berbuat kejahatan. Dalam kitab Al-Quran pun diterangkan bahwa Tuhan hanya menciptakan hambanya yang berakal dalam 3 bentuk saja, yaitu malaikat, manusia, dan jin. Nah, mengapa khodam mau membantu manusia? Karena khodam terdiri dari 3 jenis makhluk, yaitu jin, korin, dan malaikat. Maka alasan mereka bersedia membantu manusia juga berbeda-beda. Kita persempit saja pembicaraan kita kepada khodam jin ya, saudaraku. Perlu diketahui bahwa kehidupan sosial jin itu persis sama seperti manusia. Mereka terdiri dari berbagai macam-macam ras dan kelompok yang sangat kompleks. Setiap jin punya sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda seperti pada manusia. Begitu pula dalam membantu manusia, mereka punya alasan yang berbeda-beda. Secara garis besar ada beberapa alasan mengapa jin mau membantu manusia. Yang pertama, ingin menyesatkan manusia. Kelompok jin ini adalah tentara iblis yang ditugaskan untuk membantu para tukang sihir dan penganut ilmu hitam. Orang yang ingin memiliki khodam jenis ini harus melakukan perbuatan atau ritual yang melanggar aturan Tuhan. Misalnya, untuk mendapatkan ilmu sihir, mereka harus makan darah
membunuh, melakukan dosa besar, dan sebagainya. Jin jenis ini sangat senang jika manusia yang didampinginya jauh dari agama. Bukan hanya penganut ilmu hitam saja yang dibantu oleh jin tentara iblis ini. Para penganut toriko atau orang yang menapaki jalan spiritual menuju Tuhan, dan orang soleh yang kurang waspada pun disesatkan oleh jin golongan ini. Awalnya jin ini mengaku sebagai guru spiritual yang sudah meninggal atau malaikat yang akan membimbingnya dan membantu segala usahanya. Seketika seorang ahli toriko pun memiliki banyak kesaktian. Namun perlahan-lahan jin cerdas ini memperdaya ahli toriko hingga dia melanggar aturan agama. Yang kedua, ingin mendapatkan keuntungan dari manusia. Khodam jenis ini selalu meminta imbalan dalam bentuk persembahan, korban. Bahkan ada yang mengadakan perjanjian. Jika sudah sampai waktu yang ditentukan, pemilik ilmu bersedia menjadi budak atau pengikut di alam jin. Orang yang menjadi budak jin meninggalkan jasadnya, kemudian jiwanya dibawa ke alam jin, sehingga dia tampak mati bagi orang awam, padahal dia sebetulnya belum mati, saudaraku. Nanti ketika sudah sampai batas usianya, malaikat maut baru menjemputnya untuk dihadapkan kepada Tuhan. Oleh karena itu, jangan pernah berniat untuk mendapatkan pesugihan atau harta goib yang datang tiba-tiba dengan bantuan jin. Yang ketiga, karena mencintai manusia. Kadang saya menemui ada jin yang mengikuti manusia dengan alasan cinta. Cinta yang saya maksud adalah seperti cinta pria kepada wanita. Umumnya, jin yang seperti ini selalu berusaha membantu manusia yang dicintainya, sekaligus mengganggu. Bentuk bantuannya mampu berupa kemampuan mengobati, perlindungan dari kejahatan, kemampuan mengetahui rahasia orang, dan sebagainya. Sedangkan dari gangguan biasanya berupa merasa diikuti seseorang, sulit mencintai hubungan cinta selalu gagal, kesurupan atau kerasukan, dan sering mimpi bersetubuh. Bahkan kadang ada jin yang datang dalam wujud manusia untuk menyetubuhi manusia dalam keadaan sadar. Yang ketiga, persahabatan. Bagi sebagian orang yang memiliki ilmu spiritual tertentu, bersahabat dengan jin bukanlah hal yang mustahil. Idealnya hubungan persahabatan adalah saling membantu dan berbagi. Namun kenyataannya, hubungan persahabatan dengan jin mampu menguntungkan atau merugikan Anda, bahkan kadang juga menyesatkan Anda. Hal ini sama jika kita bersahabat dengan sesama manusia. Jika sahabat kita adalah orang baik, maka kita pun akan terbawa menjadi baik. Tapi kita berteman dengan penjahat, maka kita pun mampu dirugikan atau malah bergabung menjadi penjahat. Semua tergantung sifat dan kepribadian Anda. Hubungan persahabatan inilah yang menjadi dasar. Nah, semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.